kepolisian di apa? Kalau di sosial di sekolah enak. Mari Pak, terima Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ibu dan Bapak yang saya hormati, bukan datang betul kan sedih. Mari Pak. Ya, malah yang Ibu dan yang saya hormati, hari ini saya sengaja mengundang teman-teman, bapak-bapak, karena tentu di berbagai media sosial kita mendengar macam-macam berita-berita, apakah hoax atau apa, kita juga tidak tahu yang mana yang benar, mana yang salah. Mari Pak Umar. Mari Pak. Mari Pak. Ya, karena dari 45 penghuni kompleks di situ, di tempat saya, kira-kira 9 orang yang masih hidup. Itu berpuluh masih tetap menjadi pengurus, tapi tidak pernah dicoret karena tercoret sendiri dari semua pengurusnya. Kira-kira saya sudah menjadi pengurus ini sudah karena sejak adanya PWRI Unta sudah itu Pak saya beliau saya bikin uang supaya saya tidak pernah lebih dari 2 orang, 5 orang yang ada di awal. Karena itu hari ini sengaja saya undang tetangga-tetangga yang masih di kota, karena betul ada beberapa saya kirim, saya tahu dia baca tapi dia tidak bisa goyang dari tempat tidur. Dan pensiunan yang paling untung kan setahu saya tinggal masih Tarawih. Kemudian kelahiran Pak Ulu masih ada Pak Dua, itu beliau tapi semua anak mereka sudah tidak sempat ke masjid. Nah itu yang saya ingin sampaikan, karena kami memang saya kebetulan juga dosen angkatan pertama di Unta tahun 81. Saya kemarin dulu memperingati 44 tahun saya di Palu, karena saya terangkatnya di Unas, tapi begitu tahun lalu dibuka tahun 81, saya minta pindah ke Palu. Nah, tahun 81 sejak itulah, sejak 25 Oktober saya di Palu, tapi sudah membawa SK dari sana. Karena teman-teman saya juga merasa takut kalau menjadi dosen di kampus sendiri, pasti kita masih ada ikut rasanya berhadapan dengan senior-senior itu. Tapi begitu saya pindah sini, saya balik sendiri. Saya kira sebagai perkenalan buat Pak Ridwan dan teman-teman, harapan saya, tapi kita bisa lebih banyak tanya jawab sebentar, karena mereka teman-teman saya tidak tahu, tidak namanya pensiunan itu tidak ada lagi kerjaan di rumah, cuma pagi-pagi saja antara anak. Tapi saya tidak tahu kenapa biasanya kita kumpul sampai 12 orang di situ setiap hari Sabtu. Ini malah yang biasa kumpul malah tidak ada dia Sabtu, belum datang. Saya baru ada Pak Umar. Saya kira untuk sebentar saya akan perkenalkan semua yang ada, biar kita sambil duduk sambil menunggu yang lain. Saya persilakan Prima untuk menyampaikan, karena banyak kayaknya yang bapak-bapak mau bertanya dan saya juga bisa diskusi. Silakan Prima.
Baik, terima kasih Pak Natsir Abbas. Sebelumnya terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu telah mengundang kami dari Taspen, dan di sini juga hadir dari Taspen Live, mengundang kami di sini untuk menyampaikan informasi terkait ketaspenan. Nah, mungkin singkat saja Pak, nanti akan disampaikan. Sebelumnya terlebih dahulu kami perkenalkan diri, saya Priman Sitorus, asisten manajemen umum dan SDM di Taspen. Dan di sini ada tim kami, ada Mbak Penny, asisten manajer bagian layanan, dan juga ada Mbak Ika dari Taspen Live. Nanti ada informasi juga yang disampaikan sama Mbak Ika, mungkin nanti dari bapak-bapak atau ibu mungkin bisa melihat atau mendengarkan dari penyampaian kami. Mungkin untuk singkat waktu silakan langsung dari Mbak Ika. Izin Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Feni. Sama dengan yang disampaikan tadi sama Bang Priman. Saya adalah asisten manajer di bagian layanan dan kepesertaan di PT Taspen Persero Cabang Palu. Baik, Bapak Ibu, langsung saja kami sampaikan beberapa informasi tambahan terkait ketaspenan. Nah, untuk Taspen sendiri, Bapak Ibu, sampai dengan hari ini dipercayakan oleh pemerintah untuk mengelola 4 program. Yang pertama adalah THT atau tabungan hari tua, kemudian ada pensiun, JKM atau jaminan kematian, dan JKK jaminan kecelakaan kerja. Kemudian kami memiliki 17.939 titik layanan di seluruh Indonesia. Kemudian kami juga memiliki beberapa anak perusahaan. Ada dari asuransi jiwanya Taspen Life, ada Taspen Property, dan banknya yaitu Bank Mandiri Taspen. Nah, jadi Bapak Ibu, karena yang hadir di sini ini orang tua kami yang sudah pensiun semuanya, jadi saya sedikit menyampaikan saja bahwa Bapak Ibu itu dulu sejak terangkat jadi CPNS itu sudah otomatis menjadi pesertanya Taspen. Jadi sejak terangkat CPNS sampai mengalami BUP atau pensiun, kemudian mohon maaf apabila nanti mengalami kejadian meninggal dunia, itu ahli warisnya masih menjadi pesertanya Taspen. Nah, berikut kalau CPNS itu manfaat yang didapatkan dari Taspen adalah dari JKK-nya, kecelakaan kerja, JKM kematian, PHT, tabungan hari tuanya berupa atau ASKEM, kemudian PNS sama. Saat pensiun, Bapak Ibu mendapatkan manfaat tabungan hari tua dan gaji pensiun bulanan. Kemudian saat pesertanya meninggal, waris mendapatkan ASKEM atau asuransi kematian, ada uang muka dan pensiun janda atau duda. Kemudian jika pensiunan janda atau dudanya meninggal dunia, maka ahli waris selanjutnya dalam hal ini biasanya anak kandung itu menerima manfaat asuransi kematian, uang muka wafat, dan pensiun yatim piatu. Nah, kita bahas sedikit masing-masing dari produknya. Untuk yang pertama, tabungan hari tua adalah program asuransi terdiri dari asuransi duit guna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi kematian. Pesertanya sendiri dari produk ini adalah ASN, P3K, dan pejabat negara. Dengan preminya, jadi saat Bapak Ibu masih aktif itu, gaji bulanannya itu dipotong sebesar 3,25% untuk program THT ini. Dan dari program THT ini manfaat yang diberikan kepada peserta adalah untuk yang pensiun, untuk yang meninggal, dan untuk PNS yang keluar. Nah, berikut adalah tabel manfaat dari produk THT dengan asumsinya yang bersangkutan ada tunjangan istri atau suami dan maksimal 2 anak. Untuk yang pensiun itu terendah yang pernah dibayarkan sebesar 3 juta dan yang tertinggi 86 juta sekian. Untuk PNS yang meninggal 3 juta dan tertinggi 99 juta sekian. Kemudian asuransi kematian untuk diri sendiri itu mulai 2022 dia istilahnya lansam Bapak Ibu. Jadi kalau PNS-nya sendiri atau pensiunannya sendiri meninggal dunia, maka asuransi kematian yang diterima ahli waris sebesar 8 juta. Kalau pasangannya yang meninggal sebesar 6 juta, kalau anak itu sebesar 4 juta. Nah, selanjutnya adalah dari program pensiun. Iurannya itu sebesar 4,75 dari gaji pokok ditambahkan dengan keluarga. Jadi pada saat Bapak Ibu ini masih jadi PNS, peserta aktif itu setiap bulan gajinya itu dipotong sebesar 8%.
Jadi tadi 3,25 ditambah 4,75 itu 8% untuk mendapatkan manfaat di akhir masa purnabakti yang ke Taspen. Nah, dari program pensiun ini manfaat yang diterima Bapak Ibu adalah ada pensiun bulanan, ada uang luka wafat, pensiun terusan, pensiun janda atau duda atau yatim, pensiun ke-13 dan THR. Nah, berikut adalah hak-hak dari peserta setelah dia pensiun. Jadi kalau pensiunan itu meninggal dunia dan dia masih ada ahli waris dalam hal ini mungkin bisa dilihat juga dari SK pensiunnya Bapak Ibu. Ada data suami dan istri dan data anak. Nah, itu adalah ahli waris yang kami maksud. Jadi, saat pensiunan meninggal dunia, maka ahli warisnya mendapatkan uang muka wafat besarannya 3 kali dari penghasilan. Jadi contohnya gaji bersihnya Bapak Ibu itu sebulan 3 juta. Jadi uang muka wafatnya itu 3 kali 3, berarti 9 juta yang diterima oleh ahli waris. Ditambah tadi yang saya sampaikan asuransi kematian untuk diri sendiri 8 juta. Berarti kurang lebih 17 juta yang diterima ahli waris. Kemudian setelah menerima uang muka wafat, ada namanya gaji terusan selama 4 bulan berturut-turut. Jadi contohnya Bapak A meninggal di bulan Januari 2025, maka ahli warisnya mendapatkan gaji terusan selama 4 bulan, mulai bulan Februari, Maret, April sampai Mei. Nah, di bulan kelima itu ahli warisnya mendapatkan gaji pensiun janda atau duda atau yatim. Ya, kemudian kalau janda atau dudanya ini meninggal dunia atau menikah lagi, maka beralih ke gaji pensiun yatim. Jika anak yang dimaksud itu ada datanya di dalam SK pensiun dan masih ditanggung. Apa sih kriteria yang ditanggung? Ditanggung untuk anak itu adalah dia maksimal usia 25 tahun, belum menikah dan belum bekerja. Kemudian jika pensiunan yatimnya itu sudah menikah atau sudah bekerja atau sudah sampai usia 25 tahun, maka selesailah hak pensiun yang diterima oleh pensiunan tersebut. Nah, berikut adalah tabel manfaat yang pernah terbayarkan untuk program pensiun dengan asumsi sama, menunjang pasangan dan 2 orang anak. Untuk golongan 1 terendahnya 2.033.500 dan tertingginya 2,5 sekian. Untuk golongan 2 itu tertingginya 3,5 sekian, untuk golongan 3 4,3 sekian, golongan 4 itu 5,2 sekian, dan pejabat negara tertingginya 34 juta sekian. Nah, pensiun itu berakhir jika penerima pensiun yang tadi meninggal dunia, kemudian tanpa izin pemerintah menjadi anggota tentara atau pegawai negara asing atau warga negara asing. Kemudian jika terlibat suatu gerakan yang bertentangan dengan haluan negara, kemudian terbukti bahwa data-data yang diajukan itu untuk pemberian pensiun itu tidak benar atau memberikan informasi yang palsu. Dan yang terakhir, jika pensiunan janda atau duda menikah lagi. Nah, mungkin poin terakhir ini yang menarik Bapak Ibu. Jadi selama ini itu ada sedikit perbedaan antara penerima pensiun janda yang menikah lagi dengan pensiunan duda yang menikah lagi. Jadi kalau pensiunan janda menikah lagi, itu kan otomatis hak pensiunnya itu kan gugur. Artinya yang bersangkutan tidak bisa menerima lagi hak pensiun jandanya. Nah, tetapi jika pensiunan janda ini bercerai, cerai mati ataupun cerai hidup dengan pasangan keduanya, maka hak jandanya bisa kembali. Ya, bisa kembali. Nah, berbeda dengan penerima pensiun duda. Kalau pensiunan duda itu menikah lagi, kan hak dudanya itu kan berhenti, gugur. Nah, tapi kalau dia cerai hidup ataupun cerai mati dengan pasangan keduanya, maka gaji dudanya tidak bisa kembali. Itu perbedaan antara penerima pensiun janda dan penerima pensiun duda. Kalau janda dia cerai bisa kembali, kalau duda cerai tidak bisa kembali. Ya. Nah, kemudian saya sampaikan juga pernikahan yang kami maksud bukan hanya pernikahan yang dicatat oleh negara. Pernikahan yang dilakukan berdasarkan kepercayaan masing-masing, atau mungkin sering kita sampaikan itu pernikahan siri. Nah, itu sudah termasuk pernikahan Bapak Ibu dan wajib hukumnya untuk dilaporkan ke Taspen. Karena itu sudah menggugurkan haknya Bapak Ibu sebagai penerima pensiun janda atau duda. Nah, biasanya yang sering terjadi ke kami itu melapor kalau sudah ketahuan. Kalau tidak ketahuan tidak melapor. Kalau kami karena begini, karena zaman sekarang semakin canggih, kami juga sudah banyak koneksi dengan beberapa aplikasi dari eksternal. Contohnya seperti Dukcapil atau Simka. Simka itu untuk KUA, untuk pernikahan. Kalau Capil kan untuk kependudukan. Jadi kami itu selalu cek apakah data yang bersangkutan ini sudah berbeda. Biasanya kan kalau dia sudah kawin, di Capilnya itu sudah berubah status perkawinan menjadi kawin, kemudian ada tanggal kawinnya, kemudian ada nama pasangannya. Ataupun untuk yang muslim itu biasa kami bisa cek di aplikasi yang Simka tadi.
Kami masukkan saja nomor KTP-nya, dia akan muncul. Dia meninggal tanggal berapa, kemudian di kartu amanah. Nah, berdasarkan data-data tersebut, biasanya kami confirm nih kepensiunannya. Nah, di situ baru dia mengaku. Kami sampaikan, Bapak ini sudah menikah 2 tahun yang lalu. Kenapa baru melapor? Melapor pun karena ketahuan oleh Taspen. Dia sampaikan, iya, karena masih dilakukan secara agama. Atau biasanya alasannya, saya menunggu dulu. Saya menunggu dulu disahkan di negara, baru saya mau melapor ke Taspen. Niatnya seperti itu. Tapi saya sampaikan, Bapak Ibu, kalau mungkin ada yang di luar sana kenalannya Bapak Ibu penerima pensiun janda atau duda yang sudah menikah kembali, itu harap segera dilaporkan ke Taspen. Ya, pernikahan dalam hal ini bukan hanya dicatat secara negara, yang dilakukan secara siripun atau secara agama itu tetap wajib dilaporkan ke Taspen. Ya. Nah, kemudian ini ada autentikasi. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini sudah familiar yang setiap bulan itu wajib autentikasi. Ya, kalau dulu itu tahun lalu biasanya ada yang disuruh geleng, angguk kepala, ucapkan huruf A. Kalau sekarang itu mulai di 2025 sudah lebih mudah, sudah lebih sederhana. Artinya Bapak Ibu hanya ambil foto selfie saja. Tidak perlu angguk kepala, tidak perlu geleng kepala. Ambil foto selfie saja asal tidak pakai tutup kepala. Dalam hal ini mungkin topi atau peci, kemudian tidak pakai kacamata, cahaya yang terang, itu sudah bisa absen. Kemudian kalau di kami itu untuk penyampaian sederhananya absen. Nah, absen ini atau autentikasi ini wajib Bapak lakukan atau Bapak Ibu lakukan itu setiap bulan. Tidak 2 bulan atau 3 bulan sekali. Karena begini, di kami itu biasanya kan namanya orang tua nih, sering lupa. Kalau misal pada saat hari ini dia absen tuh, tiba-tiba error, ya sudah, nanti saja besok atau sebentar malam. Tapi kan kita tidak tahu, biasanya besok atau sebentar malam dia lupa. Akhirnya dalam 1 bulan itu dia belum pernah absen. Nah, kalau yang hal itu terjadi dalam 2 bulan berturut-turut, biasanya gaji pensiunan itu kami hentikan sementara untuk kami konfirmasi. Kenapa nih Ibu A, Bapak A ini tidak absen di bulan ini? Apa yang terjadi dengan yang bersangkutan? Makanya gaji pensiunnya dihentikan. Nah, makanya kami sampaikan, kami himbau kepada Bapak Ibu pensiunan untuk melakukan absen itu setiap bulan. Kalaupun ada kendala, bisa ditanyakan ke masing-masing mitra bayarnya. Jadi contohnya ada Bapak yang dibayarkan di Bank Sultan, silakan tanya ke Bank Sultan atau minta bantuan ke sana. Tolong Bapak Ibu bantu saya untuk absen. Kalaupun ada kendala bisa ke banknya atau ke kantor Taspen ya. Kemudian autentikasi 123 ini sebenarnya yang dilakukan maksudnya 123 setiap 1 bulan sekali untuk penerima tunjangan veteran dan dana kehormatan. Untuk 2 bulan sekali untuk penerima pensiun itu yang tidak punya tunjangan keluarga. 3 bulan sekali pensiunan yang punya tunjangan keluarga. Tapi kami tetap menyampaikan, menghimbau untuk dilakukan setiap bulan. Tidak perlu menunggu 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Nah, kemudian kami sampaikan juga Bapak Ibu untuk tetap waspada terhadap segala modus penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Sekarang ini sudah marak. Banyak juga dari peserta kami yang sudah kena dengan ini penipuannya. Kalau Bapak Ibu terima SMS atau WhatsApp yang mengatasnamakan Taspen, biasanya modusnya itu minta pembaharuan data. Nah, itu diabaikan saja Bapak Ibu ya, jangan direspon. Kalau perlu langsung diblokir saja nomornya. Ya, karena itu semua modus penipuan. Kalau dari Taspen itu kami tidak perlu chat ke masing-masing pensiunan untuk perubahan datanya, karena kami datanya sudah otomatis terupdate. Jadi kami itu tidak perlu untuk meminta pembaharuan data ke Bapak Ibu semua. Ataupun kalau ada dari nomor yang tidak dikenal mengirimkan aplikasi. Yang paling sering ini aplikasi. Biasanya disampaikan Bapak Ibu tolong absen pakai aplikasi ini. Kalau dia kirim aplikasi itu jangan pernah dibuka. Karena itu biasanya itu sudah termasuk untuk penipuan. Karena biasanya langsung menarik dana yang kita. Apalagi kalau ada mobile banking di HP. Itu gampang sekali untuk ditarik dananya ya. Selanjutnya ini ada channelnya Taspen Palu, boleh Bapak Ibu di scan barcode karena segala informasi terkait ketaspenan kami sampaikan di channel WA ini. Kemudian ada juga nomor layanan Taspen Palu, Bapak Ibu boleh dicatat. Kalau ada yang Bapak Ibu mau tanyakan terkait gaji pensiunnya, terkait ketaspenannya, boleh di chat WA ke nomor ini ya, nomor yang terlampir. Nah, kemudian mungkin sudah selesai
sharing informasi terkait taspenan dan kami. Kalau ada yang Bapak Ibu mau tanyakan, silakan. Siapa ya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Menteri. Dan saya ingin usul ini. Kan Ibu ini kan memanfaatkan data-data. Bagaimana kalau data-data itu sudah maksud saya ditaruh di atas buku, supaya kita melihat jalan ya perbanyak yang punya penjelasan sana karena sudah ada di buku, sudah di sana. Supaya ada studi yang kita punya. Kali ini saya lupa, tidak mungkin itu kata-kata saya tidak ingat lagi. Nah ini persoalan juga itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan. Teruskan. Ya. Saya teruskan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati pimpinan Tanasir selaku Ketua PWRI Buntar. Pemateri Ibu, Bapak, Ibu Pendiri, saya ini ada PP lahir ya, itu yang sah. Kalau di HP itu masih belum diyakini. Jadi saya ingin menanyakan, PP-nya itu PP 8 2004 Januari ya. Berarti jadi ada kenaikan gaji pensiun itu sebesar 12%. Nah itu katanya mau dirapel mulai Januari sampai dengan nanti Desember gitu. Jadi kalau ada yang masuk, jadi di situ dibilang kalau ada yang masuk terima aja, nggak apa-apa. Nah, kan bertahap ini, kalau ada nanti ketemuan bertahap menurut informasinya dari kementerian. Yang kedua yang saya tanyakan, ada juga isu ada tunjangan, mungkin Taspen sudah dengar juga itu. Tunjangan itu misalnya dari mana? Tunjangan anak, kemudian ada tunjangan sosial, terus ada tunjangan kesehatan. Nah, bagaimana kaitannya tunjangan kesehatan ini dengan Taspen yang kita sudah dipotong sejak kita jadi pegawai? Apakah itu dana kita punya Taspen itu kan tidak semuanya digunakan, paling ya 20-30% saja mungkin. Sisanya itu apakah nanti ditambahkan ke gaji? Karena ini Prabowo Presiden ini memang seperti itu, haknya pensiun serahkan kepada dia supaya dia bisa belanjakan dananya untuk kepentingan keluarganya dan menghidupkan ekonomi daerah dan desa. Sementara Bu begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menindaklanjuti saja dari pembicara rekan saya. Memang ini isu yang sangat mendunia tentang kenaikan gaji. Ya, ini apakah betul ini sudah di WA gitu sampai baku Toreo adalah hoax itu. Nah, ini yang barangkali perlu dijelaskan juga pada kita sekalian supaya tidak ada yang berkembang. Apakah ini orang pihak ketiga yang mengacaukan kita? Selamanya dibilang Prabowo, bukan suaranya Prabowo, bukan suaranya Menteri Keuangan. Ini yang bikin pusing Republik ini. Sehingga perlu di sini penjelasan. Karena saya juga baru meningkat satu kesempatan. Biasa sudah terima 6 juta. 6 juta. 6 juta. Dan saya sudah ambil tanggal 13
Agustus kemarin. Dan saya sudah menghadap dan saya sudah up to date sudah sekarang di sana. Karena banyak persyaratan saya pun. Itu saya berangkat dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sambil berdiri ya Bapak Ibu izin. Jadi langsung saya jawab saja pertanyaan yang pertama itu materi ini Pak ya. Nanti materi ini kami share mungkin ke Bapak untuk bisa dibagikan ke teman-teman Bapak Ibu di sini ya. Kemudian yang kedua terkait dengan PP 8 nomor 8 tahun 2024 apakah akan dirapel Pak ya dari Januari sampai Desember. Jadi begini Pak, di PP itu kan kenaikan itu mulai tahun 2024 berarti tahun lalu dan itu sudah kami lakukan Bapak Ibu. Jadi sudah kami lakukan, mungkin agak tidak sadar ya karena kan kenaikan itu 12% dari pensiun pokok. Nah itu sudah kami lakukan di bulan Maret. Maret itu sudah kami lakukan Maret 2024 itu sudah ada rapel dari Januari sampai Februari dan gaji Maret itu dia sudah ada kenaikan. Jadi mungkin tidak ada lagi Pak rapel karena itu sudah kami lakukan di tahun lalu. Jadi gajinya Bapak Ibu yang bulan ini Bapak terima itu sudah kenaikan 12% dan pembayaran rapel itu sudah kami lakukan di Maret 2024. Jadi langsung kami transfer semuanya ke rekening pensiun Bapak Ibu, begitu. Kemudian selanjutnya isu adanya tunjangan-tunjangan lainnya. Nah, kalau tunjangan itu kan di gaji pensiunnya Bapak Ibu itu ada potongan naskes. Nah, potongan naskes itu yang untuk BPJS. Jadi kan Bapak Ibu tidak perlu membayar premi sendiri ke BPJS karena sudah otomatis dari gaji pensiun bulanannya. Jadi sampai dengan hari ini pun kami dari Taspen belum ada instruksi terkait dengan tunjangan yang Bapak maksud tadi. Jadi memang masih berjalan normal Bapak Ibu, belum ada lagi isu-isu untuk penambahan atau pembayaran tunjangan lainnya Pak. Gitu. Jadi kalau terkait dengan yang tunjangan potongan BPJS tadi itu sudah otomatis dari gaji pensiun Bapak Ibu. Jadi memang tidak perlu lagi untuk membayar secara manual ke BPJS karena sudah dari gaji masing-masing. Kemudian yang tadi Pak, yang terakhir Pak ya terkait dengan isu itu. Jadi memang sama dengan yang Bapak sampaikan, rapel itu sudah kami bayarkan di bulan Maret tahun 2024. Rapelnya dari Januari karena kan sesuai aturannya berlaku mulai Januari 2024. Jadi pembayaran di Maret kami bayarkan rapel dari Januari sampai Februari. Dan gajinya Bapak Ibu sekarang itu sudah kenaikan 12% gitu. Jadi kami itu kalau sudah ada aturan jelas dari pemerintah langsung kami eksekusi Bapak Ibu, langsung dari sistemnya kami menyesuaikan seperti itu. Kira-kira ada yang bertanyakan lagi? Ada Ibu. Ya. Permisi, usah pakai mic, keras suara kita. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Taspen sekarang mewakili institusi di mana kami bertugas terakhir, ya. Artinya di mana kami tugas terakhir itu kami sudah daftar gaji, punya kita lihat kita punya list gaji, ya kan. Itu pokok berapa tunjangan plus yang diterima dengan kekurangan sudah diterima. Sebenarnya kita pensiun tapi kita tidak pernah tahu lagi itu. Ada kenaikan berapa, pemotongan berapa, pembayaran rapel berapa, kan tidak pernah tahu. Tidak pernah kita tahu. Seperti Ibu bilang sudah ada kenaikan dari Januari Februari itu sudah dinaikkan rapel. Mana bapak-bapak pernah tahu nggak? Pernah tahu tidak? Ada tahu nggak? Ada tahu? Tidak tahu kan? Artinya di tahun pun yang tidak tahu harus disampaikan persentasenya berapa persen dinaikkan. Jadi ada sertifikasi, ada penyampaian entah melalui WA Group atau apa, supaya kita pensiunan ini tahu ada kenaikan gaji, dinaikkan pembayaran rapelnya dari bulan ini sampai bulan ini, ya kan? Sebenarnya nanti selanjutnya ada informasi kepada kita pensiunan. Ini kan kita buka-buka meraba-raba di kegelapan, jujur kita bicara, benar enggak? Jadi tolong tiap Taspen. Kami sekarang tinggal berharap bergantung sama Taspen. Karena kami kan punya institusi sekarang tidak ada lagi, tidak ada dinas ini, tidak ada kementerian ini, tidak ada apa, tidak ada apa. Ini sama Taspen. Tapi kalau tidak ada info kemarin sama Taspen, mana kami tahu? Kami tidak pernah tahu. Sekarang Ibu bilang sudah dibayarkan rapor dari Januari sampai Februari. Kita di Februari 2024 ya. Selebihnya bulan-bulan berikutnya Sudah normal Pak, sudah dengan kenaikan. sudah dikenakan. Kami pun tidak pernah tahu ada kenaikannya, tidak pernah ada penyampaian.
tolong ada pihak Taspen, ada penyampaian kepada kami juga para pensiunan gitu. Dan seperti kayak begini, ada berkembang berita, ada mendapat lapel kekurangan, harap-harap mendapat lapel kita yang mendapat lapel. Ternyata sudah ada dibayarkan. Apa yang kita harap? Apa yang kita harap ada kenaikan? Ternyata cuma kayak orang saya bilang tadi, kita menggapai hampa. Saya kira begitu. Makasih. Baik, terima kasih Pak. Jadi saya tanggapi Pak ya, izin. Nah, untuk informasi rapel itu sebenarnya kami sudah sampaikan. Yang pertama, tadi kan kami punya ini nomor layanan, kami sudah sampaikan di WA Group terkait yang kenaikan itu. Kemudian kami juga menyampaikan ke mitra bayar. Karena dalam hal ini mitra bayar itu adalah perpanjangannya Taspen dengan peserta. Biasanya yang lebih dekat itu malah dari pesertanya ke mitra bayar, karena kan mereka biasanya sering berkunjung ke bank. Nah, itu juga sudah kami sampaikan ke begitu Pak, ke mereka, ke mitra bayar. Nah, mungkin dari mitra bayarnya juga yang mungkin kurang menyampaikan ke Bapak Ibu semua di sini, seperti itu. Kalau dari upaya dari kami Pak, kami setiap sosialisasi, kami sudah sampaikan juga di semua media kami, media sosial maupun di nomor layanan, dan kami juga sudah sampaikan ke mitra bayar kalau ada kenaikan sesuai dengan aturan seperti ini, dan itu mohon untuk diteruskan ke masing-masing nasabahnya, seperti itu. Gitu Pak. Ya, kami tidak dapat terima informasi kayak begini, kami tidak pernah terima. Makanya data itu pertanyaan selama ini. Ada sosialisasi enggak? Kenaikan ada kenaikan sekian persen, dan itu tidak pernah kita pernah tahu. Sudah naik apa belum? Kapan dibayarkan itu kalau kita pensiunan? Kita tidak pernah tahu. Tidak pernah mengatakan. Jadi itu tadi belum pertanyaan saya. Jadi ini isu-isu bahwa akan ada lagi kenaikan gaji bagi pensiun. Apakah betul itu informasi? Kalau setahu saya sampai hari ini tidak benar Pak. Karena aturan terakhir kenaikan itu yang tadi PP 8 tahun 2024. Akan ada PP berapa lagi tahun 2025? Ada di berita. Itu. Makanya ini dengan melalui saya datang ke ke Taspen pertemuan. Apakah betul isu itu? Tidak benar Pak, tidak benar. Sesuai dengan yang instruksi yang kami terima terakhir PP 8 tahun 2024 itu. Belum ada lagi PP selanjutnya yang menetapkan bahwa ada lagi rapel atau kenaikan bagi para pensiunan. Ya, karena katanya Anies ini pada bulan ini 1 November akan naik, gajinya akan diterima termasuk pensiun. Ya, itu gimana itu? Kalau kami belum dapat informasi itu sih Pak. Belum ada. Ada nomor 70 berapa tahun 2025. Belum terbit sih Pak. Ya, maksud saya. Jadi ini perlu ini orang ini harus diganti. Yang itu apa masih berapa itu? 8 ya. Ada di PP nomor 2025. Betul ya? Nah itu PP 2025. Jadi PP nomor 2025 dilarangkan gaji ASN dan plus pensiun. Jadi ini kekurangan sudah tidak ada lagi buat kami. Belum ada Pak. Tidak ada Karena lagi. aturannya terakhir masih yang tadi 8 tahun 2024. Belum ada Pak ya, saya bukan menyampaikan tidak. Belum ada. Kami menunggu saja instruksi dari pemerintah. Kalau PP-nya sudah ada, turun dan disampaikan untuk dibayarkan rapel bagi para pensiunan atau kenaikan, kami eksekusi. Betul. Saya tidak bisa menyampaikan tidak, tapi belum. Betul. Ada ya Pak Anu mau bertanya. Iya. Silakan Pak. Ya, ini beliau tanyakan ini potongan pensiunnya ini. Potongan pajak. Saya langsung bahwa tahun 2025 2 kali potongan pajaknya 439 sekian. Kemudian bulan Maret 25, terus bulan-bulan lainnya itu konstan 29.000 berapa? Pajaknya itu 2 kali 439. Baik Pak, izin Pak ya. Jadi berarti langsung saja Pak ya. Nah, untuk potongan pajak yang di sini itu kan ini ada di bulan Juni dan bulan Maret. Itu ini sifat THR sama pensiun 13. Tapi kan sifatnya keluar masuk dari gaji. Iya. Aman. Maaf ini Pak ya. Siap. Ya.
Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ini informasi, ini komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya mau bertanya sesuai yang Ibu paparkan tadi, itu tunjangan duka. Apa tunjangan duka yang belum diurus, kapan daluarsanya? Iya, karena ada uang duka yang tidak diketahui oleh ahli waris, ibunya sudah meninggal, ibunya kawin lagi, tapi suami istri dengan anak tidak, suami kedua dengan anaknya tidak akur, sehingga mereka mengurus uang duka. Kapan daluarsanya uang duka yang uang duka? Terima kasih. Makasih Pak pertanyaannya. Jadi untuk klaim uang duka wafat itu kadaluarsa maksimal 5 tahun. 5 tahun setelah kejadian. Iya betul. Kalau asuransi kematian tidak ada tanggal kadaluarsa. Betul. Cuman untuk asuransi kematian itu kita kan ada sedikit dipilah lagi. Kalau pasangan yang dinikahi setelah pensiun, itu contohnya ya, Bapak Ani menikah sudah pensiun, kemudian dia menikah dengan perempuan, kemudian ibunya ini kan penerima pensiun janda, meninggal dunia. Nah, anak-anaknya itu kalau memang belum 5 tahun dia berhak uang duka wafat. Tapi kalau sudah 5 tahun kan tidak berhak nih. Dan asuransi kematian itu tidak berhak, Bapak. Jadi untuk pasangan yang dinikahi setelah pensiun, kalau pasangan itu meninggal dunia, maka ahli warisnya tidak berhak untuk klaim asuransi kematian. Jadi kami itu membaca sistemnya adalah siapa yang ditunjang pada saat aktif, gitu. Jadi uang duka maksimal 5 tahun, kalau asuransi kematian tidak ada kadaluarsanya. Ya. Kematian tidak ada daluarsa. Uang duka 5 tahun. Iya. Itu barang-barang begini semua kan mesti disosialisasikan. Bagaimana cara sosialisasinya? Apa wadahnya? Kita tidak bisa tahu lagi persyaratannya. Iya, persyaratan makanya kita mesti tahu. Jadi gimana? Ada berangkat satu kayak kebetulan kita di sama Pak Nasir ada bikin WA pensiunan, lansia. Di situ beliau datang semangat. Tapi ini informasi dimasukkan baru-baru ini. Mau ada terima rapel. Saya juga sekalian mau tahu. Dibilang di rapel Di lampiran pensiunan bulanan itu tertulis 3880 200, tapi tertulis di situ 3877 200, masih kurang 3000. Kalau kan di lampiran saya lihat di lampiran tidak sama dengan di lampiran. Oh, di rekening koran. Bukan, di rekening itu SK PP 28. Di situ ditetapkan tertulis 38 ini. Di sini pokok pensiun 38 bukan 3880 200. Berarti kurang 3000 dari SK itu. Kalau saya lihat lampiran SK. Iya, kalau di sini kan sudah 3877 200. Iya, tapi di situ dia SK-nya 3880 200. Nanti bisa saya lihat dulu ininya Bapak. Iya, Pensiun pokok terakhir Pak ya. Iya, itu di. Boleh nanti di. Iya. Dan makanya ada lampiran. Oh, di sini. Saya ini Pak ya, saya foto. setiap malam Pak, kami kenaikan gaji. Jadi tidak betul ini isu-isu di WA ya. Iya Pak. Ini
Intinya kalau misalnya ada perubahan dari pemerintah, ada maksudnya saya. Itulah, karena saya yakin betul produk taspen. Karena saya sejak awal. Iya. Malah ke 10 karena kan ASN dengan prostitusi. Pokoknya yang pasti tidak ada Indonesia itu susah. Taspen itu tidak dikonek. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Siapa? Ini yang pada saya itu gaji saya tidak tahu apakah itu perkembangan atau ternyata saya punya itu 6 bulan tidak masuk gaji saya punya rekening rekening terus datanya tiba jam tidak masuk rekening apakah memang ini dari tidak masuk rekening langsung masuk memang aturannya seperti itu. Jadi 6 bulan lagi kemudian saya kesadaran lagi tunda begitu saya urus lagi ke BNI Jawa ya. Terus ada lagi nunda lagi sekian bulan saya urus lagi. Jadi waktu itu saya menghadapi satpamnya saja. Ya. Jadi satpam bingung, saya tanya kenapa saya rekening BNI. Tanya dulu sama bosnya siapa? Pokoknya bosnya tetap juga. Dalam gini saja, cuma saya hanya menghadap. Tidak usah sabarnya. Kalau keadaan saya, mungkin kalau keadaan itu saja kepikiran. Terus saya agak lama. Jadi kita sudah. Jadi begitu nanti ada lagi urusan disuruh sama foto. Di foto lagi di sini. Foto lagi saya ya. Tidak lagi satu persyaratan untuk mencairkan itu dana rekening. Begitu jalan kita. Jadi ini bulan-bulan terakhir ini lagi ada begitu berulang lagi. Jadi saya tanya lagi kembali saya ini urusan lama juga. Ini kalau begini terus ini urusan. Jadi saya bilang kalau begitu saya bisa saya pindah pan saja kalau begitu dari urusan itu terserah Bapak. Jadi saya daerah ini sudah mulai rancang untuk rekening. Jadi sudah saya aman. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak boleh saya minta datanya Bapak? Boleh saya minta NIP atau nomor taspen Bapak? Atau KTP-nya Bapak boleh saya foto?
Dulu di sini Pak, ada tak? Betul. Baik Pak. Jadi ini datanya Bapak saya catat untuk saya cek di kantor. Karena kalau dari Taspen sendiri itu sistemnya begini, kami kan pembayaran itu dari rekeningnya kami itu adalah BRI. Jadi dari BRI itu ke masing-masing bank. Nah biasanya juga dari bank itu dia pemindah bukuan lagi karena biasanya ada namanya unit toh. Nah baru masing-masing ke rekening nasabahnya. Nah biasanya setahu kami itu informasi dari banknya itu dia ada yang butuh waktu 2-3 hari untuk pemindah bukuan. Baru masuk ke rekening yang bersangkutan. Iya. Tapi kalau yang Bapak sampaikan kasusnya Bapak itu setiap 6 bulan tidak masuk di rekening, tiap 6 bulan tidak masuk. Biasanya penyebabnya yang pertama mungkin karena Bapak belum autentikasi. Ya, jadi yang saya sampaikan tadi Pak, Bapak wajib absen atau wajib autentikasi itu setiap bulan. Dan untuk tanggalnya itu tidak mesti tanggal 1. Bebas, yang penting dalam 1 bulan itu ada absen. Nah biasanya kan sebelum mau ke ATM mau ambil uang, di rumah itu absen saja dulu. Kalau berhasil langsung sudah ATM. Nah, begitu Pak. Cuman Bapak untuk pemberkasan itu waktu urus supaya bisa cair yang 6 bulannya itu bagaimana? Ada pemberkasan atau tidak? Nah, biasanya itu juga ada setahu kami kebijakan internal dari kantor bayarnya. Saya harus tanya dulu ke banknya Bapak apa kendalanya sampai ya tadi kayak Bapak sampaikan tiap 6 bulan harus mengurus dulu supaya bisa masuk ke rekeningnya Bapak ya. Kemudian kalau mau pindah kantor bayar itu boleh-boleh saja. Cuman biasanya kan ada yang sudah kredit nih. Nah kalau sudah kredit itu tidak bisa pindah sampai adanya pelunasan. Kalau sudah ada kredit di bank A mau pindah ke bank B itu nggak bisa sampai adanya pelunasan gitu Pak. Kalau memang Bapak mau pindah tapi tidak ada kredit itu boleh, formulirnya bisa diminta ke Taspen ataupun di kantor bayar juga ada. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Tentang restrukturisasi hutang kan boleh diceritakan. Hutang Pak? Restrukturisasi Hutang Pak ya. Nah, jadi untuk hutang itu, hutang yang biasa pensiunan itu ada hutang di Taspen. Sebenarnya hutang itu ke negara, bukan ke Taspen. Jadi kayak biasanya ada yang keterlanjuran bayar pasangan atau anak. Biasanya itu kami rekam sebagai keterlanjuran bayar atau hutang kas negara. Nah, aturannya kami, kalau hutang kas negara itu maksimal 5 tahun dilunasi. Gitu. Tapi biasanya mungkin seperti Bapak yang ada asuransi kematian istri Pak ya. Nah biasanya itu kan harus saja biasanya ada mungkin 1 atau 2 bulan ada keterlanjuran bayar tunjangan istri itu digaji pensiun. Nah itu biasanya kami sampaikan pada saat mungkin Bapak ke kantor, mungkin petugas kami sampaikan Pak ini Bapak ada keterlanjuran bayar tunjangan istri misal 2 bulan. Apa mau dicicil dari gaji pensiun bulanan atau mau dipotong langsung dari manfaat asuransi kematian? Susah bayar 500.000. Oh, iya, siap Pak, baik, terima kasih. Jadi seperti itu Bapak Ibu kalau terkait. Iya, karena biasanya kami sampaikan begitu. Kalau mau dicicil itu boleh, cuman biasanya berkurang banyak gajinya. Karena apa? Pertama, tunjangan pasangan sudah keluar. Tunjangan pasangan itu besarannya sama waktu masih aktif 10% dari pensiun pokok ditambah tunjangan beras Rp72.420. Nah ditambah lagi kalau ada cicilan berarti berkurang banyak gaji pensiun bulanannya. Cuman untuk hutang kas negara sendiri itu maksimal 5 tahun Bapak Ibu pelunasannya untuk transfer. Gitu Pak. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya. Terima kasih. Saya sering mengikuti berbagai informasi, ternyata banyak juga memang di medsos itu hoax. Jadi saya cuma sampaikan ke Taspen bahwa menurut data peserta Taspen itu yang makan. Karena ada teman saya baru pensiun dikirimi, notasnya dari mana? Jadi dikirimi bahwa bapak ini dan padahal belum itu proses banyak yang belum dikirimi. Jadi tolong data-data yang sangat Taspen itu makan. Jangan ada foto.
Karena ini kan medsos ini dapat orang cari informasi. Jadi rotasi itu masa dia tak lengkap seperti waktu kita perkuliahan kita lengkap. Jadi ini nomor satu kamu dibayar ke politik